Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Sehingga atas nikmatnya pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim, untuk bertatap muka, bertemu pandang melalui forum Golden Habit pagi hari ini. Semoga ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikannya untuk diri kita. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini tidak terasa di episode ke-114. Episode yang istimewa tentunya. Kenapa? Karena pagi hari ini kita akan mendengarkan 3 narasumber dari Ustadz kita. Yang pertama adalah Dr. Agus Kaca, kemudian yang kedua Ustadz Ridwan Sarjana Agama. Beliau adalah Bina Ruhani dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kemudian yang ketiga adalah Ustadz Rohyadi Anwar Sarjana Agama. Beliau salah satu asesor Sirsma Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Luar biasa pagi hari ini 3 narasumber akan kita dengarkan untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Tentu tidak perlu menunggu lama, mari kita awali dan kita buka forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu yang pertama kami haturkan kepada Dr. Agus Sukaja, untuk itu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah, khususnya para narasumber, ya, Ustaz Ridwan bin Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang sudah hadir di Zoom, dan juga Ustaz Rohyadi Anwar, ya, yang juga sudah hadir di Zoom ini. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tuntunan orang sakit. Dan Muhammadiyah memberikan porsi yang cukup besar di dalam mengelola orang sakit, khususnya untuk memberikan layanan agar sakitnya cepat berlalu, kembali sehat lagi, antara lain dengan mendirikan rumah sakit, klinik, ya. Ini sebagai upaya, ya, menolong mereka yang sakit supaya dapat kembali sehat. Nah, tentu hal yang penting di dalam layanan ini adalah bagaimana memberikan bimbingan rohaniyah atau bimbingan keagamaan, sehingga yang sakit dapat menerima sakitnya dengan sabar, sehingga diampuni dosa-dosanya dan mempunyai kekuatan untuk bisa cepat sembuh. Wah, ini yang saya kira penting. Dan alhamdulillah saat ini bagaimana memberikan bimbingan bagi orang yang sakit, terutama kaitannya dengan masalah keagamaan, sudah dibuat secara tersistem.
dengan adanya standar Islami rumah sakit. Ini bimbingan rohani orang sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Nah, ini alhamdulillah ini sudah terstruktur dalam sebuah sistem yang namanya Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Ini sedang dalam proses bimbingan dan beberapa rumah sakit alhamdulillah sudah tersertifikasi. Ini PKO Muhammadiyah Gamping, Muhammadiyah Romani Semarang, kemudian RSI PKO Tegal, ya. Kemudian yang baru ini Bumiayu, insya Allah juga sudah disertifikasi. Hari Selasa yang akan datang akan ada diserahkan sertifikatnya, ya. Dan insya Allah ini nanti semua rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu akan disertifikasi Islami. Nah, pagi ini diskusi kita terkait dengan bagaimana bimbingan keagamaan atau bimbingan rohani. Ini di dalam standar, ya, pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah 1.2, pasien berhak atas pelayanan bimbingan rohani. Semua pasien punya hak mendapatkan bimbingan rohani. Tentu karena sebagian besar pasien kita Muslim, ya, kita fokus bagaimana memberikan bimbingan kepada yang Muslim. Jadi bimbingannya meliputi aspek akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Nah, sementara untuk yang Muslim, mereka bekerja sama dengan lembaga yang memberikan bimbingan kepada mereka. Ini yang dinilai antara lain, ya, elemen-elemen yang dinilai. Yang pertama, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah memiliki regulasi pengaturan pemenuhan hak pasien Muslim untuk mendapatkan bimbingan rohani atau keagamaan tanpa mengganggu pasien lainnya. Jadi sifatnya bimbingannya secara individual. Rumah sakit memiliki unit kerja yang bertugas memberikan bimbingan rohani Islam. Nah, masing-masing rumah sakit Muhammadiyah insya Allah sudah ada unit binrohnya, bimbingan rohani. Pasien Muslim mendapatkan bimbingan rohani pada aspek akidah, terutama menyangkut seputar sakitnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam syirik. Yang keempat, pasien Muslim mendapatkan bimbingan rohani pada aspek akhlak, terutama akhlak kepada Allah terkait sakitnya, sehingga berbaik sangka kepada Allah, ikhlas menerima sakitnya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasien Muslim mendapatkan bimbingan rohani pada aspek ibadah, terutama tentang motivasi dan bimbingan ibadah selama dalam perawatan. Orang-orang yang dirawat itu diperhatikan bagaimana sholatnya utamanya, ya, ibadahnya dibimbing supaya selama sakit tetap bisa melakukan sholat dan mengerti tata caranya dengan baik. Pasien Muslim mendapatkan bimbingan rohani pada aspek muamalat, terutama dalam membangun hubungan baik dengan keluarga yang telah memperhatikannya selama sakit. Pasien non-Muslim berhak menjalankan ibadah secara individual dan mendapat bimbingan rohani sesuai agamanya tanpa mengganggu pasien lainnya. Jadi yang non-Muslim mereka ingin mendapatkan boleh, ya, tetapi privat, artinya tidak mengganggu pasien lain. Kemudian standar 2.1, ya, pasien mendapatkan asesmen aspek spiritual keagamaan. Asesmen aspek akidah difokuskan pada persepsi dan keyakinan tentang penyakitnya, apakah ada unsur-unsur syirik. Ya. Jadi dieksplorasi, kalau ada unsur-unsur syiriknya,
itu petugas binro kemudian meluruskan. Asesmen aspek akhlak ya difokuskan pada akhlaknya terhadap Allah yang menyangkut keikhlasannya menerima penyakit dan kemampuan berdoa. Ya. Jadi di situ supaya berbaik sangka kepada Allah, kemudian juga selalu berdoa, ya, diajarkan doa-doa. Bahkan di dalam standar kita itu doa-doa orang sakit itu kalau bisa dipasang ya, sebagai kaligrafi hiasan di ruang-ruang perawatan, sehingga ketika mengajarkan doa itu sambil membaca yang ada di dalam kaligrafi yang ada di dinding. Sehingga ini untuk lebih memudahkan melakukan doa ketika sedang berada di rumah sakit. Asesmen aspek ibadah difokuskan pada pengetahuan dan pengamalan sholat, ya, khususnya kondisi bagaimana selama sakit itu ibadah sholatnya utamanya itu tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara aspek muamalat difokuskan pada hubungan dengan keluarga dan tetangga. Ini assessment yang harus dilakukan oleh petugas rumah sakit. Kemudian standar yang 2.6, asuhan pasien terminal diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekalian, pasien terminal adalah pasien yang secara medis penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Nah, rumah sakit memberikan asuhan pasien terminal dengan membimbing pasien dan keluarganya untuk berbaik sangka kepada Allah, berserah diri, dan mendekatkan diri kepadanya. Banyak berzikir, serta ikhlas menerima semua ketentuan Allah. Ini elemen-elemen yang di-assess, ya. Asuhan pasien terminal diberikan sesuai tuntunan Islam, ya. Dilakukan bimbingan rohani bagi pasien dan keluarganya agar mendekatkan diri dan berserah diri kepada Allah, ikhlas menerima penyakitnya, dan memperbanyak amal ibadah. Jadi mereka yang memang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ya, itu dipersiapkan untuk dapat berakhir husnul khotimah. Sehingga bimbingannya adalah bagaimana mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian standar berikutnya, ya, mereka yang sudah dalam sakaratul maut, ya, pasien-pasien sakaratul maut, ya, rumah sakit memberikan asuhan pasien sakaratul maut. Ini diberikan dengan mentalkin yang bersangkutan dan memotivasi keluarganya. Nah, sekalian, sakaratul maut, ya, adalah kondisi seseorang ketika berada pada akhir kehidupan. Jadi sudah menjelang saat kematian, ya. Kepada pasien muslim dituntun mengucapkan kalimat thayyibah. Kepada keluarga pasien diminta mendoakan dan turut mentalkinkan. Ini elemen-elemen yang di-assess atau dilaksanakan. Asuhan pasien sakaratul maut dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam. Petugas rumah sakit memotivasi keluarga pasien sakaratul maut untuk pasrah, bersabar, dan berdoa kepada Allah. Nah, ini menjadi episode-episode penting sehingga pendampingan pasien-pasien sakaratul maut ini bukan hanya dilakukan oleh petugas binroh saja, tetapi juga oleh petugas-petugas yang lain. Karena kadang-kadang kondisinya begitu mendadak, maka perawatnya juga harus ngerti, ya. Petugas yang mendampingi pasien yang lain, dokternya itu juga mesti mengerti. Kemudian standar berikutnya, rumah sakit memberikan asuhan pasien,
rumah sakit melakukan monitoring keadaan rohani pasien. Monitoring layanan rohani merupakan pelayanan bimbingan rohani yang dilakukan secara holistik dan berkesinambungan terhadap pasien yang mengalami permasalahan spiritual khusus. Ya, proses ini melibatkan tim bina rohani dan profesional pemberi asuhan. Proses monitoring sesuai dengan kebijakan manajemen. Dilakukan monitoring terhadap kondisi spiritual pasien, ya. Kemudian pasien dengan pemulangan kritis diserahkan kepada pimpinan Muhammadiyah, lembaga dakwah setempat untuk asuhan selanjutnya. Nah, inilah ketentuan-ketentuan Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bimbingan rohani bagi pasien-pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, di forum ini ada beberapa asesor Sirsma, ada Dr. Joko, ada Pak Rahyati Anwar, ya. Ini insya Allah Pak Syafa, ya, menjadi tim dari asesor Sirsma, ya. Dan juga ada pengalaman-pengalaman rumah sakit bagaimana dalam memberikan bimbingan, ya, rohani bagi pasien-pasiennya. Ya. Ini insya Allah nanti Ustadz Ridwan akan menceritakan bagaimana pengalaman di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ya. Ustadz Rahyati ini juga pernah menjadi direktur, ya, SDI yang membidangi Binroh juga. Ya, nanti bisa bercerita bagaimana best practice-nya di rumah sakit Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti juga bisa diperkaya dari rumah sakit yang lain, ya, bagaimana pelaksanaan bimbingan rohani bagi pasien-pasien atau orang-orang sakit yang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah. Sementara demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.